Kembali Sapa Indonesia Malam, Saudara. 2 hari jelang otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, Komnas HAM Senin siang memanggil tim forensik Polri. Hal ini dilakukan untuk membandingkan sejumlah temuan yang telah dimiliki Komnas HAM, termasuk soal foto dan keterangan dari keluarga Brigadir Yosua. Komnas HAM Senin siang memanggil tim forensik Polri terkait dengan hasil otopsi Brigadir Yosua. Pemanggilan tim forensik Polri oleh Komnas HAM untuk membandingkan temuan soal kondisi jenazah sebelum dan sudah otopsi dilakukan pasca tewasnya Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu. Keterangan dari mulai tahap awal sampai tahap akhir. Apa yang disebut sebagai awal adalah mulai dari histori, sejarah, kapan jenazah masuk ke rumah sakit, kapan diotopsi, dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, kami juga ngecek bagaimana kondisi jenazah sebelum diotopsi dan setelah diotopsi. Berikutnya, kami juga ngecek karakter dan jenis luka. Kami juga mendapatkan keterangan sangat komprehensif karakter dan jenis luka. Tim forensik hadir di Komnas HAM diantar langsung oleh Irwasum Polri. Saya tentu menjabarkan arahan Bapak Kapolri bahwa penyidikan ini harus transparan. Maka saya hadir di sini, saya antar tim kedokteran forensik kita, dan saya tidak ikut di sana, biar yang menanyakan dari teman-teman dari Komnas HAM. Oleh karena itu, kehadiran saya di sini adalah untuk mengantar sesuai dengan permintaan dari Komnas HAM untuk pemanggilan. Mungkin ada tanya jawab, itu nanti secara teknisnya dari teman-teman dari Komnas HAM yang menanyakan. Saya tidak akan berkomen karena belum ditanya, kan gitu. 2 hari jelang otopsi ulang jenazah, ayah Brigadir Yosua menyatakan telah menyepakati soal proses penggalian makam dan pembukaan peti jenazah yang akan dilakukan oleh keluarga. Jadi kami sepakat keluarga untuk menggali dari pihak kami lah, dari pihak ormas anggota Pemuda Batak Bersatu. Berapa orang ya Pak? Yang kami usulkan dan sudah didata, sudah disampaikan sama pihak kepolisian nama-namanya untuk menggali 5-6 orang. Dan yang membuka peti jenazah nanti di rumah sakit 2 orang, satu dari keluarga kami sendiri, adik ipar saya yang bungsu, 1 orang lagi dari PBB. Jelang otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, Kapolda Jambi juga telah meninjau langsung persiapan di lokasi pemakaman. Persiapan juga telah dilakukan di RSUD Bahar yang akan menjadi lokasi otopsi ulang. Sudah siap, insya Allah nanti hari Rabu semuanya bisa terlaksana dengan lancar. Pak, nanti pihak keluarga dilibatkan, boleh diikutsertakan dalam otopsi atau gimana? Pamannya almarhum, ya. Nanti sedang mengikuti. Ada orang ada pamannya almarhum. Ya. Mabes Polri akan melakukan otopsi ulang pada Rabu mendatang untuk mengusut dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua yang dilaporkan penasihat hukum. Dugaan upaya pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua didasarkan pada temuan sejumlah luka selain luka tembakan. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Komnas HAM telah meminta keterangan tim forensik Polri terkait proses otopsi jenazah Brigadir Yosua. Apa saja temuan yang didapat Komnas HAM? Kami akan bahasnya bersama Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, dan juga bersama Ketua Indonesia Police Watch IPW, Sugeng Teguh Santoso. Selamat petang menjelang malam, Bapak-Bapak. Iya. Selamat petang, Pak Iya. Aiman. Saya tertarik dengan Komnas HAM yang kemudian berkoordinasi dengan tim dokter forensik Polri. Untuk apa, Pak Ya, Taufan? kami kan sudah mendapatkan informasi ya, keterangan maupun foto-foto dari pihak keluarga. Ya. Tentu saja dari data-data itu kami cross-check lagi ya kepada tim kedokteran forensik. Yang tadi siang kita panggil ke Komnas HAM, kita undang untuk memberikan keterangan, dan ini juga sebetulnya kesepakatan sejak awal ketika Komnas bertemu pimpinan Polri, kami minta beberapa hal ya. Pertama, akuntabilitas dan transparansi. Kedua adalah soal aksesibilitas ya. Jadi apapun yang kami butuhkan keterangan, data, fakta kami minta harus diberikan. Nah itu kita lakukan tadi, dan mereka datang memberikan keterangan, diantar oleh Pak Irwasum, Kabak Intelkam, dan beberapa pejabat tinggi lain termasuk Kadif Humas. Setelah itu kita berhadapan langsung dengan Dokkesnya.
tim dokes dipimpin oleh pimpinannya Pak Arianto, Pak Nyoman, dan satu lagi tadi lupa saya namanya, dengan tim dokternya. Ya. Dokter yang melakukan otopsi itu kita panggil semua dan kita mintai keterangan. Oke, untuk apa? Boleh kemudian informasikan ke publik? Oh ya, tentu saja untuk mengetahui penyebab kematian. Oke. Juga luka-luka yang selama ini timbul kan di masyarakat. Ya. Penjelasan Polri di awal itu seperti apa, kemudian terjadi kontroversi, perdebatan di publik, dan itu harus kita jawab ya. Kami juga berkomunikasi, maksud saya di kontak oleh pihak kepresidenan ya, melalui beberapa menterinya untuk secara serius melakukan konfirmasi untuk mencari sebetulnya kepastian dari peristiwa ini. Kematiannya karena apa, siapa pelakunya, motifnya apa, itu juga diingatkan oleh Istana untuk Komnas membantu membuka seterang-terang. Itu tentu Pak Simain. Iya, saya mau wawancara eksklusif juga. Iya, saya mau wawancara eksklusif juga hari ini, nanti akan tayang pukul 8:30 malam di Kompas TV. Keluarga dari Brigadir Yosua, yakni ayah dan ibunya yang belum pernah kemudian diwawancara sebelumnya, dan saya mendapati sejumlah luka yang sejauh ini belum pernah diungkapkan sebelumnya di media. Saya ingin tanya, karena tadi Komnas HAM juga sempat berbincang mendapatkan data dari tim forensik yang pertama kali melakukan otopsi. Apakah betul ada sejumlah luka lain yang belum pernah diungkapkan sebelumnya selama ini di media? Tadi dari mereka kan paparkan ya bagaimana kondisi jenazah sebelum diotopsi. Ya. Keseluruhannya itu melalui foto-foto yang sudah mereka ambil ya sebelum itu. Kemudian setelah diotopsi ya, seperti apa. Ada beberapa hal misalnya yang selama ini saya kasih contoh aja ya, ada kontroversi atau perbedaan pendapat di antara keluarga dengan pihak kepolisian. Misalnya ada luka di kaki. Betul. Tanya tadi, ini luka di kaki ini ada apa? Kan gitu. Nah, menurut keterangan dari mereka, ini adalah proses mereka untuk formalin, ya. Memberikan formalin, suntikan formalin karena sudah jadi jenazah. Kalau orang masih sudah meninggal, ya tentu tidak pembuluh darahnya tidak bekerja lagi, maka dibutuhkan satu goresan itu sayatan untuk kemudian disuntikkan. Itu argumen mereka. Kami akan cross check lagi pada ahli kami. Kemarin ahli kami sudah kami panggil. Tapi yang soal ini kami belum tanya, apa benar ada prosedur seperti itu. Sementara keterangan mereka begitu. Contoh saja Mas Iman, ada berapa pendapat-pendapat yang satu pihak dengan pihak lain yang berbeda. Tentu kami perlu mengklarifikasi itu dengan memanggil semua pihak, dan kami punya satu pendapat ahli kami sendiri yang nanti akan memberikan pendapat pembanding ya dari dua atau beberapa pihak yang katakanlah berbeda satu dengan lainnya itu. Oke, ini disebutkan luka di bagian kaki yang sempat juga tersebar, yang dikatakan sebelumnya luka sayatan, tapi dikatakan oleh dokter forensik, misalnya satu hal tadi yang dikatakan, Bung Taufan, ada luka ketika memasukkan cairan formalin untuk pengawetan. Ya. Kita akan tanyakan lagi pada pendapat ahli kami. Kami punya ahli yang kami sudah datangkan ke Komnas HAM. Karena ada perbedaan ini, kami akan tanyakan secara lebih spesifik kepada ahli kami juga. Akan di cross check oleh Komnas HAM, jadi tidak terima begitu saja, begitu ya? Oh iya, kami harus bisa memastikan akurasi ya, atau kebenaran yang sebenarnya dari hal-hal tertentu yang spesifik sudah dibicarakan atau sudah disampaikan kepada publik itu. Saya harus tanyakan ini juga, karena banyak juga beredar. Apakah kemudian dokter forensik mengakui bahwa ada luka sayatan di luar luka tembak? Ya, menurut mereka itu karena proses otopsi. Jadi luka sayatan seperti yang kemudian dikatakan oleh pihak keluarga, misalnya di bagian wajah, ada di hidung, ada di bibir, ada di bawah mata, itu luka sayatan yang disebutkan karena penembakan atau luka sayatan karena senjata tajam? Kalau yang di wajah menurut mereka karena penembakan. Bagaimana pendapat yang berbeda karena tembakan menurut mereka ya. Gitu. Oke. Karena itu ada dua pendapat yang itu berselisih. Kami akan tanyakan kepada ahli kami atau pihak lain yang kami jadikan sebagai pembanding. Tentang dua pendapat yang berselisih itu. Oke, yang berbeda yang mana menurut Anda? Anda katakan tadi ada yang berbeda. Ada banyak, ada beberapa yang berbeda. Ahli forensik juga? Bukan antara keterangan ahli forensik, penasihat hukum maupun dengan yang
forensik ya. Karena itu menurut saya Komnas belum akan berkesimpulan final. Oke, baik. Jadi kita akan carikan lagi pendapat pembanding Ya. dari ahli yang kami selama ini memang yakini atau percayai mereka kredibel untuk itu. Oke, Bukan baik. berarti kami tidak percayai Dokes ya, karena Ya, Dokes ya, ini ya. juga terdiri dari dokter-dokter yang juga sebetulnya mereka kan juga punya sumpah. Betul, karena proses cross check itu Kami harus dilakukan. Betul. Ya, tapi Bung Tovan, artinya kalau boleh saya simpulkan bahwa apa yang dikatakan dokter forensik yang ditemui oleh Komnas HAM tadi sama kesimpulannya dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan Budi Herdi Susianto beberapa waktu lalu. Saya nggak terlalu mengikuti ya yang disampaikan oleh Saudara Budi. Ya. Tapi yang jelas begitu ada kontroversi ini, kemudian juga ada beberapa kali kontak dengan pihak Mabes Polri, dari pihak Istana. Bagi kami adalah sangat penting untuk memastikan fakta-fakta, informasi, data itu seakurat mungkin. Karena itu kami untuk kasus ini kami sangat berhati-hati untuk menyampaikan kesimpulan karena kami tidak mau menambah keruhnya suasana. Karena kalau kita baca media dan macam-macam media sosial juga kan itu macam-macam lah ya, Mas Aiman ya. Saya nggak mau Komnas kemudian juga menambahkan keriuh rendahan. Baik. Berbagai Itu berdasarkan hal yang sifatnya ahli nanti akan di cross check, tidak percaya begitu saja meskipun tadi disampaikan oleh pihak tim dokter forensik di tahap awal dengan tidak ada fakta mereka ya. Ya, ini harus dicek Dengan cross check. fakta mereka yang komprehensif, kronologis semua mereka sampaikan. Ya. Dan tentu kami juga harus menghormati etika profesi mereka sebagai dokter. Baik, Tetapi tidak ada. sekali lagi saya katakan dalam SOP kerja Komnas HAM harus kita cari juga pendapat pembandingnya untuk sekali lagi saya katakan supaya akurasinya benar-benar bisa dipercaya oleh semua pihak. Iya. Ya, saya harus simpulkan lagi berarti tidak ada luka sayatan berdasarkan tim forensik pertama kali yang mengotopsi. Tidak ada luka sayatan, semuanya adalah luka tembak. Ya. Kalau ada luka sayatan Tapi itu adalah juga luka ada- sayatan untuk formalin. Meskipun di wajah agak susah juga saya bayangkan formalin di wajah ya. Oh enggak, bukan. Yang di kaki tadi saya. Yang di kaki. Kalau di wajah ada luka sayatan tentu tadi sempat ditanyakan juga. Nanti kita akan bahas karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib dulu untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya akan kembali nanti ke Bung Tovan saat setelah kumandang azan berikut ini. Ya, selamat menaikkan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Masih bersama dengan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik dan juga Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Saya sebelum ke Bung Teguh, saya ke Pak Komisioner dulu, Pak Ketua Komisioner. Bung Taufan, jadi kalau disebutkan ya apa yang disampaikan oleh dokter forensik yang Anda temui tadi atau tim Komnas HAM temui tadi bahwa tidak ada luka sayatan sedikit pun karena senjata tajam di luar proses forensik. Jadi semuanya adalah luka tembakan saja. Ini kemudian memunculkan sebuah kesimpulan, ini saya tentu ya, bukan Komnas HAM, bahwa tidak ada penyiksaan. Itu yang pertama kali dari proses forensik terjadi. Iya, itu versi mereka kan. Dan mereka tidak bisa menjelaskan juga di luar itu ya. Misalnya peristiwa ini terjadi di mana? Kan nggak bisa dijelaskan. Maka tadi saya katakan, untuk menambah akurasi dari kesimpulan itu nanti, pertama Komnas HAM, kami punya ahli yang akan kami minta lagi untuk memberikan... Di cross check, betul. Ya, kemudian akan ada ekshumasi kan. Otopsi ulang. Ada Rabu, otopsi ulang. Walaupun memang seluruh pendapat dari beberapa ahli forensik yang kami tanya memang karena sudah ada rentang waktu 2-3 minggu sejak peristiwa kematian, memang tidak akan bisa 100% didapatkan akurasinya sebagaimana di titik awal. Betul. Tapi setidaknya bisa juga menambahkan gambaran lain. Kami pernah punya pengalaman untuk kasusnya Pendeta Yeremia misalnya. Itu bahkan sudah berbulan-bulan. Masih bisa. Untuk kasus Langkat misalnya juga sama, bahkan itu sudah tahun ya. Masih bisa ya. Kemudian bisa ditemukan. Baik. Masih bisa beberapa hal ya, tidak seluruh hal dijawab. Artinya tidak untuk kemungkinan untuk mengungkap fakta baru. Tapi saya ingin tanya tadi yang sebelum azan maghrib tadi. Ada luka foto yang kemudian tersebar luka di bagian wajah. Seperti luka sayatan. Apakah itu bagian dari proses untuk memasukkan formalin? Menurut dokter forensik di sana? Yang mereka katakan sayatan untuk formalin itu di kaki. Di kaki. Kalau yang di muka, di wajah? Seperti apa istilahnya ya, peluru yang sudah mengalami deformasi. Itu versi mereka ya. Sekali lagi saya katakan Komnas belum datang pada satu kesimpulan. Kami masih membutuhkan tahapan-tahapan. Sekali lagi saya katakan ini perlu sekali kita berhati-hati membuat satu kesimpulan karena saya katakan tadi pendapat-pendapat atau opini sudah begitu rupa beredar di publik itu dan
tentu saja pendapat yang sangat berbeda satu dengan lainnya itu kan menimbulkan dalam tanda petik menurut saya ya kegaduhan politik sehingga ada perhatian yang tinggi dari Presiden. Kami dikomunikasi berkali-kali untuk membantu dalam rangka mendapatkan akurasi kebenaran dari apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, kami nanti selain ini tentu juga akan menghubungkan ya. Kita akan panggil juga puslapor untuk membuktikan ini arah peluru dari mana, gitu kan? Itu kan penting ya. Lubang yang satu dengan lubang lain juga perlu diuji dengan puslapor itu. Nah, itu langkah-langkah kami selanjutnya. Baik. Saya yang tanya kepada Komnas kenapa belum ke TKP? Ya memang itu metode kami. Kami cari informasi yang lain dulu, baru nanti kita akan ke sana. Ya, Tapi baik. kami pastikan bahwa kami bekerja serius dan cukup hati-hati. Ya, dan belum mengambil kesimpulan, ini yang penting ya. Ini baru kemudian dan tidak percaya begitu saja melakukan cross check nanti. Apalagi nanti ada ekshumasi atau otopsi ulang nanti akan dilihat juga. Saya ke Bung Sugeng. Ya, Bung Sugeng, apa yang kemudian Anda bisa sampaikan? Ini saya sedikit korek dari apa yang kemudian disampaikan dokter forensik yang pertama kali melakukan forensik yang kita juga nggak tahu waktu itu setelah kejadian kapan, mungkin agak sembunyi-sembunyi atau seperti apa saya juga nggak tahu. Tapi hasilnya adalah persis seperti apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan pada waktu itu bahwa tidak ada luka sayatan, semua karena proyektil peluru dan lain sebagainya. Apa yang Anda bisa sampaikan di sini? Saya tidak mau menanggapi ya soal pernyataan dokter forensik itu. Yang pasti kalau dia seorang polisi, ada aturan kode disiplin dan kode etik kepolisian yang melekat kepada dia. Dan juga kalau dia seorang dokter tentu ada juga MKEK yang akan juga memeriksa apabila pernyataan tidak benar. Jadi kita menunggu hasil otopsi kedua, ya otopsi kedua yang akan melibatkan Persatuan Dokter Forensik Indonesia, ya sehingga ada pihak independen yang akan melihat. Ya, kenapa Anda mengatakan bahwa forensik pertama tidak perlu dianggap? Anda mau mengatakan seperti itu? Ya. Kalau dia bilang itu yang katanya di kaki, saya tidak tahu lah. Cuman kalau di muka, ya kalau di muka sudah jelas itu adalah perlukaan bukan karena peluru, ya perlukaan bukan karena peluru. Ya perlukaan yang di hidung itu bukan karena peluru, perlukaan yang di bibir itu bukan karena peluru. Tapi kan mereka bisa bilang, Anda kan bukan ahli, kami yang ahli. Goresan. Ya saya bukan ahli, tapi melihatnya kalau itu karena peluru, rekoset peluru itu garis lurus mas, ya, garis lurus. Sementara bibir atas itu tidak kena, bibir bawah yang kena kanan kalau tidak salah. Kemudian hidung itu daun hidung yang kanan yang kena. Ya. Oke, Mas Teguh, terputus ini Mas Teguh. Mas Teguh, iya. Jadi sangat diharapkan nanti ekshumasi atau otopsi ulang yang kedua akan dilakukan Mas Teguh. Dan ini kemudian akan didapatkan fakta sesungguhnya. Apakah Anda yakin meskipun tadi katakanlah kasus pendeta Yeremia misalnya yang kemudian sudah berbulan-bulan masih bisa kemudian diambil sebuah kesimpulan. Ini sudah sekitar 2 minggu lebih ya, 2,5 minggu. Apakah bisa nanti kemudian diambil sebuah kesimpulan yang sahih? Bung Teguh? Iya. Baik, nanti saya akan coba untuk menyampaikan kembali. Tapi ada keraguan-raguan dari Indonesia Police Watch terkait dengan pernyataan dari dokter forensik yang pertama kali memforensik jenazah Brigadir Yosua. Oleh karena itu ada dilakukan forensik kedua atau ekshumasi. Iya, Bung Teguh sudah bisa bergabung? Iya. Iya. Iya, sudah. Jadi kita harapkan saja nanti pada otopsi kedua ya, karena sebab kematian seseorang itu harus berangkat dari hasil otopsi. Perlu ditanyakan juga kepada pemeriksaan pertama, apakah mereka melakukan olah TKP dan melakukan forensik fotografi atas lokasi harusnya ada itu. Jenazah itu ditemukan. Ya harusnya ada. Itu adalah standar penyidikan. Ketika jenazah ditemukan masih baru dilakukan fotografi forensik pada lokasi ya. Baik, Bung Teguh, berarti kalau semua ini kemudian Anda dapatkan, ini artinya boleh nggak dikatakan ini betul-betul sembunyi-sembunyi, olah TKP pertama kali nggak jelas, garis polisi juga tidak dipasang, lalu kemudian forensiknya juga tiba-tiba ada belakangan baru diketahui, diberitahukan, kemudian juga foto forensiknya juga tidak jelas. Apa yang bisa Anda simpulkan di sini? Apa? Kita memaknai saja pernyataan Presiden, jangan ditutup-tutupi ya.
Presiden sudah bicara itu, jangan ditutup-tutupi, ya, jangan Usut transparan. kemudian diusut tuntas. Ya. Transparan itu sebetulnya sudah satu suara yang disampaikan kepada pihak kepolisian, kalian jangan main-main, ya. Jadi seperti itu, jangan main-main karena wilayah penyidikan ini wilayah tertutup, kalian mau main-main gitu loh. Ini akan terbuka. Kalau sudah terbuka tidak sesuai dengan yang pertama, ternyata hasil forensik berbeda. Ini ada potensi obstruction of justice secara masif dan sistematis ini. Periksa semuanya dan kenakan pidana. Kalau menurut saya begitu. Ya. Oke, baik. Ini ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi jika hasilnya berbeda jauh begitu ya dengan hasil forensik pertama. Iya. Baik. Semua satu baris itu harus diperiksa. Gitu. Baik, terima kasih Bung Sugeng Teguh dari Ketua Indonesia Police Watch (IPW) dan juga Ketua Komnas HAM Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Bung Taufan Damanik. Terima kasih Bung Taufan, tentu ini bukan sebuah kesimpulan sekali lagi dari Komnas HAM, tapi Komnas HAM juga tidak percaya begitu saja, akan melakukan cross-check atau cek ulang terkait dengan apa yang terjadi dari peristiwa hari Jumat 8 Juli lalu, di mana ada seorang polisi, Brigadir Yosua yang tewas misterius. Terima kasih, selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu.